Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita Puspitasari dari Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sikap dan kepuasan kerja. Apa aja yang akan dibahas di sikap dan kepuasan kerja ini? Akan ada materi mengenai sikap, hubungan dengan perilaku, dan pengaruh kepuasan serta ketidakpuasan dengan pekerjaan. Yang pertama kita akan membahas sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Untuk benar-benar memahami sikap, kita harus mempertimbangkan karakteristik fundamental mereka. Dalam bab ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama, apa aja komponen utama dari sikap? Para ahli berasumsi bahwa sikap memiliki 3 komponen utama, yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku. Contoh kasusnya adalah ketika seseorang memiliki sikap negatif terhadap pengawas. Yang pertama, kita akan membahas dari sisi kognitif. Ketika pengawas memberikan sebuah promosi kepada orang lain, padahal jika dibandingkan dengan diri kita sendiri, kita merasa lebih pantas untuk mendapatkan posisi itu. Yang kedua, dari sisi afektif. Jika kita tidak menyukai pengawas kita. Selanjutnya adalah perilaku. Perilaku adalah ketika kita akan mencari pekerjaan lain dan kita telah mengadukan pengawas kita ke semua orang. Selanjutnya adalah seberapa konsistenkah sikap itu. Menurut penelitian bahwa individu berusaha untuk menetapkan sikap yang berbeda serta meluruskan sikap dan perilaku mereka sehingga mereka terlihat rasional dan konsisten. Ketika terjadi ketidakkonsistenan, mereka cenderung timbul dorongan untuk mengembalikan individu itu ke dalam keadaan yang seimbang dan dengan sikap dan perilaku individu itu. Nah, di tahun 1950-an, Leon Festinger mengemukakan teori ketidaksesuaian kognitif. Teori ini berusaha menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Ketidaksesuaian kognitif ini merujuk kepada ketidaksesuaian apa yang dirasakan oleh individu antara perilaku dan sikap. Menurut Festinger, bentuk ketidaksesuaian ini sangatlah tidak menyenangkan dan individu akan berusaha mengurangi ketidaksesuaian itu. Selanjutnya adalah apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Pada akhir tahun 1960-an, hubungan yang diterima tentang sikap dan perilaku ditentang oleh sebuah tinjauan dari penelitian. Peninjau menyimpulkan bahwa sikap tidak berhubungan dengan perilaku atau hanya berhubungan sedikit. Penelitian terbaru menyatakan bahwa sikap memprediksi perilaku masa depan secara signifikan dan memperkuat keyakinan semula. Dari Festinger bahwa hubungan tersebut bisa ditingkatkan dengan memperhitungkan variabel pengait. Variabel pengait antara hubungan sikap dan perilaku yang paling kuat adalah pentingnya sikap. Kekhususannya, aksesibilitasnya, apakah ada ketekanan sosial, dan apakah seseorang mempunyai pengalaman langsung dengan sikap tersebut. Sikap yang penting adalah sikap yang mencerminkan nilai fundamental, minat diri, atau identifikasi dengan individu atau kelompok yang dihargai seseorang. Sikap yang dianggap penting oleh individu cenderung menunjukkan hubungan yang kuat dengan perilaku. Semakin khusus sikap itu, semakin khusus perilaku itu. Semakin kuat juga hubungan antara keduanya. Selanjutnya adalah ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku kemungkinan besar muncul ketika adanya tekanan sosial untuk berperilaku dalam cara tertentu. Dan akhirnya hubungan sikap dan perilaku mungkin sekali menjadi lebih kuat apabila sebuah sikap merujuk pada sesuatu dengan mana individu tersebut mempunyai pengalaman pribadi secara langsung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori persepsi diri. Meskipun sebagian besar penelitian itu tentang sikap dan perilaku memberikan hasil positif, para peneliti telah mencapai korelasi yang lebih tinggi dengan menuju ke arah lain. Pandangan ini telah menghasilkan beberapa penemuan yang membesarkan hati. Teori persepsi diri ini membuktikan bahwa sikap digunakan setelah melakukan sesuatu untuk memahami suatu tindakan
yang telah terjadi daripada sebagai alat yang mendahului dan memandu tindakan. Teori ini berlawanan dengan teori ketidaksesuaian kognitif. Sikap hanyalah pernyataan verbal yang sederhana. Ketika individu ditanya tentang sikap mereka dan mereka tidak mempunyai pendirian atau perasaan yang kuat, teori persepsi diri mengatakan bahwa mereka cenderung membuat jawaban yang masuk akal. Selanjutnya kita akan membahas tentang apakah sikap kerja yang utama. Sikap kerja berisi evaluasi positif atau negatif yang dimiliki oleh karyawan tentang aspek lingkungan kerja mereka. Sebagian besar penelitian dari perilaku organisasi menghubungkan dengan 3 sikap. Yang pertama adalah kepuasan kerja, yang kedua keterlibatan pekerjaan, dan yang ketiga komitmen organisasional. Yang pertama kita akan membahas mengenai keterlibatan pekerjaan. Meskipun jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan kepuasan kerja, konsep yang juga berkaitan dengan sikap kerja adalah keterlibatan pekerjaan. Keterlibatan pekerjaan mengatur tingkat sampai mana individu secara psikologis memihak pekerjaan mereka dan menganggap penting tingkat kinerja yang dicapai sebagai bentuk penghargaan diri. Yang kedua adalah konsep pemberian wewenang psikologis, yaitu keyakinan karyawan terhadap sejauh apa mereka memiliki lingkungan kerja, kompetensi, makna pekerjaan, dan otonomi dalam pekerjaan juga sangat berkaitan dengan sikap kerja. Selain itu, telah diketahui bahwa keterlibatan pekerjaan yang tinggi berhubungan dengan ketidakhadiran yang lebih sedikit dan angka pengunduran diri yang lebih rendah. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai komitmen organisasional, yang dapat juga didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu, serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu. Ada 3 dimensi terpisah komitmen organisasional. Adalah yang pertama ada komitmen afektif. Komitmen afektif ini ketika muncul perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Yang kedua adalah komitmen berkelanjutan. Ketika nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi itu. Jadi misalnya ketika seorang karyawan yang udah digaji secara tinggi oleh perusahaan, mereka cenderung mempertahankan pekerjaan tersebut karena mereka berpikir kalau pekerjaan di luar sana tidak akan memberikan hasil sebanyak yang telah dia kerjakan saat itu. Yang ketiga adalah komitmen normatif. Ketika kewajiban untuk bertahan dalam organisasi itu karena alasan moral atau etis. Kita udah banyak membahas dari materi sebelumnya. Ada suatu hubungan positif antara komitmen organisasional dengan produktivitas kerja. Tetapi hubungan itu sangat sederhana. Seperti halnya keterlibatan pekerjaan, bukti penelitian menunjukkan hubungan negatif antara komitmen organisasional dengan ketidakhadiran maupun perputaran karyawan. Pada umumnya, komitmen afektif ini memiliki hubungan yang lebih erat dibandingkan komitmen berkelanjutan atau komitmen normatif. Selanjutnya kita akan membahas sikap kerja yang lain. Dukungan organisasional yang dirasakan adalah tingkat sampai mana karyawan yakin kalau organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli dengan kesejahteraan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa individu merasa organisasi mereka bersikap suportif ketika penghargaan dipertimbangkan dengan adil. Sebuah konsep yang paling baru adalah keterlibatan karyawan, yaitu keterlibatan, kepuasan, dan antusiasme individual dengan kerja yang mereka lakukan. Sebuah penelitian menemukan bahwa unit bisnis yang tingkat keterlibatan karyawannya rata-rata tinggi mempunyai tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi juga, serta perputaran karyawan dan kecelakaan yang lebih rendah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana sikap karyawan diukur. Metode dari pengukuran ini yang paling populer adalah penggunaan survei sikap. Survei sikap yang umum memberi karyawan serangkaian pernyataan atau pertanyaan dengan skala penilaian yang menunjukkan tingkat kecocokan dengan organisasi tersebut.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai kepuasan kerja. Untuk menilai kepuasan kerja ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengukur kepuasan kerja. Kepuasan kerja tidak hanya berkaitan dengan kondisi pekerjaan. Kepribadian juga memainkan sebuah peran. Dalam penelitian menunjukkan bahwa individu yang mempunyai kepribadian negatif biasanya kurang puas dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kepuasan kerja dan kinerja. Beberapa peneliti percaya bahwa hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja adalah sebuah mitos manajemen. Namun, ketika data produktivitas dan kepuasan secara keseluruhan dikumpulkan dari sebuah organisasi, kita menemukan bahwa organisasi yang mempunyai karyawan lebih puas cenderung lebih efektif bila dibandingkan organisasi yang mempunyai karyawan yang kurang puas. Selanjutnya kita akan membahas kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Bukti menunjukkan bahwa karyawan yang puas bisa meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Karena karyawan yang puas tidak mudah berpindah kerja. Ketika pelanggan menemui karyawan tersebut, kemungkinan para pelanggan telah familiar dan menerima layanan yang berpengalaman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kepuasan kerja dan ketidakhadiran. Karyawan yang tidak puas cenderung melalaikan pekerjaan. Faktor-faktor lain memiliki pengaruh pada hubungan itu dan mengurangi koefisien korelasi. Selanjutnya adalah kepuasan kerja dan perputaran karyawan. Bukti menunjukkan bahwa sebuah pengait penting dari hubungan kepuasan perputaran karyawan adalah tingkat kinerja karyawan. Khususnya ketika tingkat kepuasan tidak begitu penting dalam memprediksi perputaran karyawan untuk pekerja-pekerja yang ulung. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.